Banyak kasus-kasus yang utusan-utusan bola pendem. Saya juga termasuk pernah diutus waktu di acara di daerah Bogor. Itu tanah sengketa, tapi diakui oleh imam mereka ini tanah kita. Makanya diutus dari mana aja, dari Purwakarta, Bekasi, Cikarang. Suruh utus biar banyak, biar kelihatan banyak gitu. Wah, bahwa Islam Jamaah ini kompak. Padahal itu orang-orang luar-luar daerah gitu yang dipanggil ikut serta. Mereka sudah diajarkan sudah diajarkan pencaksilat atau emang bekal buat berantem ya, ibaratnya premanisme. Makanya mereka diutus buat menjaga tanah yang diklaim punya Bapak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basitul Khomsah. Dari kecil dipanggil Ocha. Ini dulu saya masuk di Islam Jamaah atau di Jokam ini, kalau dalam istilah bahasa mereka, bibit unggul. Kenapa bibit unggul? Karena kedua orang tua saya dulu Jokam semua. Bapak saya Jokam, ibu saya juga Jokam. Nah, dari perantara orang tua saya terakhir otomatis masuk Islam Jamaah gitu. Jadi nggak istilahnya nggak seperti kawan-kawan yang lain ketemu besar masuk Islam Jamaah. Kalau saya dari lahir, dari sejak lahir saya sudah dididik bibit unggulnya Islam Jamaah. Kalau dalam bahasa mereka generasi unggul, GU lah. Nah, di situ saya mulai mengkaji dari mulai cabai rawit, remaja, terus muda-mudi, sampai usia nikah, dan juga sempat tes di Kediri Kertosono, menjalankan tugas di salah satu tempat masih daerah Jawa Barat ya, tepatnya di Purwakarta. Di situ selama setahun setengah saya tugas mengemban, menyampaikan ilmu-ilmu yang ada di Islam Jamaah. Dari kecil emang sih untuk peramutan Islam Jamaah itu, kalau saya sudah besar ini saya sudah bisa berpikir secara logis. Peramutannya emang oke sih istilahnya, dari mulai cabai rawit dikasih jadwal pengajian cabai rawit ini usia bisa dibilang dari umur 4 tahun TK sampai umur kelas 6 SD, masuk pra remaja, SMP, masuk muda-mudi, SMA, usia nikah. Emang di situ ada program-program mereka yang sangat bisa terprogram dari kecil. Itu emang sudah dituntun. Ternyata setelah saya besar dan saya mengerti artinya Islam itu seperti apa, di Jokam ini ternyata kebanyakan doktrin yang menguatkan tentang ajaran mereka. Contoh, dari kecil kita sholat sudah diajarkan kalau sholat di belakang selain imamnya Jokam atau Islam Jamaah itu tidak sah. Dulu emang saya manut aja karena ajarannya seperti itu, karena masih kecil. Saya sadar baru tahun 2019 ini sadar. Kakak saya yang istilahnya kalau bahasa mereka perantara dapat hidayah, kakak saya nelpon saya, dibilang, apakah sholat selain di belakang imam Jokam atau imam Islam Jamaah nggak sah? Coba berpikir, di Indonesia ini berapa banyak sih Islam Jamaah yang ada di Indonesia, dan berapa banyak yang tidak baiat kepada imam Islam Jamaah? Masa masjid-masjid yang megah di luar selain Masjid Jokam ini nggak sah semua sholatnya? Apakah mereka sudah menentukan sah atau tidaknya sholat? Apakah mereka udah tahu ciri-cirinya gitu? Nah, dari situ mulai pikiran saya terbuka, akal saya terbuka, terus ilmu-ilmu tentang agama Islam itu meluncur deras ke pemikiran saya dari ustadz-ustadz yang sunnah istilahnya. Jadi di Islam Jamaah ini yang diajarkan yaitu 5 bab: mengaji, ngamal, membela, sambung jamaah, taat.
itu terus. Pokoknya kalau dalam bahasa mereka, kita nasihat di forum mereka tidak membahas 5 bab ini, itu kurang afdol. Intinya harus tetap, walaupun nasihat cuma 15 menit, 5 menit, tetap 5 bab ini harus mereka ungkapkan bahwa mengaji secara Quran hadis. Emang bagus secara Quran hadis, tapi penyampaian atau pemahamannya itu banyak yang diselewengkan. Kayak contoh, Islam kita nggak sah kalau nggak berbaiat kepada imam mereka. Sedangkan imam mereka kan disembunyikan gitu, tidak ditampilkan, tidak dipublikasikan nih imam Islam jamaah. Contoh ya, kalau misalkan kita tidak baiat sama imam kita, kalian tidak sah keislamannya. Nah itu kan sangat rancu. Sedangkan mereka menutupi, kalau bahasa mereka itu seperti kemaluan. Kan bahasa-bahasa seperti itu kan sangat tidak relevan gitu. Ya alhamdulillah setelah terbuka hati dan pikiran, istilahnya kalau bahasa sekarang akal sehat saya tentang Islam ini, saya disodorkan beberapa channel. Udah dari kakak saya itu dikasih beberapa channel, kamu buka aja di channel YouTube ini. Contoh kayak Bakah Al-Mukarram, terus Asa Abdul Saman Abdullah, terus sama yang dulu kan Syekh Khalil juga yang di Bandit itu YouTube-nya, itu juga termasuk, sama Manajil Ilmi. Nah itu aja. Kenapa 3 channel tersebut yang dikasih sama kakak saya? Karena yang tahu seluk-beluk tentang Islam jamaah ya 3 channel tersebut. Mereka ini kalau bisa dibilang ulama, ya ulama paling tingginya di Islam jamaah. Kalau bahasa mereka paku buminya Islam jamaah, pengajar yang paling unggul di Islam jamaah. Kenapa? Karena 3 ulama ini diberi mandat, disuruh sama keimaman mereka, kalau nggak salah Pak almarhum Pak Abu Dohir, belajar ke Mekah, sambungkanlah sanad Abah katanya. Ketiga ulama ini setelah belajar ke Mekah, kalau kurang lebih 10 tahun sampai 15 tahun, kenapa pas datang ke Indonesia, datang ya ke pusat Kediri sana, malah dinonaktifkan, tidak boleh mengajar, tidak boleh mengimami, tidak boleh dimintai ilmu. Nah, itu kan rancu. Sedangkan Allah sendiri menjaga keilmuan yang ada di 2 kota suci itu, Makkah dan Madinah. Ijtihad dari imam mereka banyak kalau kita jabarkan ya. Cuman saya kasih contoh aja. Yang pertama, ijtihad yang saya rasa nggak pantas kita jalankan, tidak taat lah, ibarat kita harus nggak taat, karena itu perintah maksiat. Yang pertama, memutus famili. Kenapa memutus famili? Karena mereka menganggap selain Islam jamaah itu kafir, murtad, naudzubillah min dzalik. Itu pas saya keluar dari Jokam itu merasa emang sendiri, itu awal-awal sendiri. Dan nanti gimana ya kelanjutan ke depannya? Cuma saya disitu terus minta hidayah, minta pertolongan dari Allah. Ya Allah, emang kalau jalan saya keluar dari Islam jamaah ini salah, diselewengkan atau disesatkan, mohon minta jalan yang lurus. Apalagi kita setiap hari kan sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau kehendaki. Alhamdulillah setelah 2 tahun keluar dari Islam, tepatnya di bulan Desember, karena Desember saya di maklumat, Desember 2019, sudah nggak boleh gabung lagi ngaji, sudah nggak boleh lagi ikut aktivitas mereka, kecuali emang kalau di daerah saya, di desa saya masih bisa sholat di masjid mereka. Tapi kan hati udah srek, mau sholat dibolehkan juga saya tetap sudah nggak mau lagi sholat di masjid mereka. Di masjid luar banyak yang masjidnya lebih suci, lebih rapi, lebih bagus. Jadi intinya ijtihad memutus famili ini itu sangat menentang perintah Allah. Sedangkan perintah Allah ini sambunglah famili, misalnya kita akan dilapangkan rezekinya, diperpanjang umurnya. Nah, masa dengan ijtihad yang seperti itu mereka mau melakukan? Coba dipikir dengan akal sehatnya. Dari kecil dulu, kalau tentang mensucikan, kalau menurut saya ini terlalu boros air. Contoh ya, di masjid, contoh yang kita sudah punya anak, dia ngompol, kalau nggak muntah,
Nah, disucikannya itu terlalu israf air, harus disiram, dibilas 3 kali sampai benar-benar yang kita lap itu benar-benar sudah nggak ada bekasnya. Sedangkan cara mensucikan yang benar cukup ya sampai emang kotoran itu sudah nggak ada, jadi nggak terlalu israf air, israf istilahnya tenaga juga. Ya emang cara mensucikan mereka kalau dibilang boros, israf boros air, ya emang boros air. Sedangkan kita wudhu saja harus irit air, maksudnya dengan air sedikit. Pernah Nabi juga wudhu dengan berapa cawuk doang gitu kan, wudhu untuk mensucikan sholat, apalagi cuman membersihkan tempat-tempat yang dianggap najis. Ya sampai sekarang ya qadarullah sih, saya jadi nggak terlalu memaksakan untuk mengikuti mengajak istri. Qadarullah istri saya masih di dalam Islam Jamaah, termasuk masih ikut kegiatan mereka. Anak-anak saya juga masih pada kecil ya, mungkin namanya anak dekat dengan ibunya, jadi masih diajak ngaji ke pengajiannya Islam Jamaah atau Jokam. Dulu pernah mendengar kalau kita menikah selain dengan sesama Islam Jamaah atau sesama Jokam, itu diibaratkan menikah dengan binatang. Kalau bahasa mereka menikahi anjing atau babi gitu kan. Itu bahasa yang kalau kita pikir dengan akal pikiran kita sangat jauh menyimpang, menganggap selain Islamnya najis gitu. Sedangkan mereka sendiri nggak tahu apakah kesucian mereka itu lebih dari kita atau gimana, tapi mereka menghukumi nikah selain dengan Islam Jamaah itu sama saja menikah dengan hewan. Naudzubillah min dzalik. Ya minta doanya saja istri saya yang masih di dalam Islam Jamaah, di dalam Jokam ini, karena masih kuat di keluarganya, keluarga besarnya masih Jokam semua. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya, entah dari perantara siapa aja. Saya minta doanya untuk kawan-kawan hijrah ataupun umat Islam lainnya. Kalau masalah CAI, Cinta Alam Indonesia, kalau nggak salah itu di Wonosalam. Di Wonosalam ini kebetulan saya belum pernah jadi kiriman ya. Cuman untuk untuk kajian makalah CAI-nya itu ada 2 versi. Yang pertama kayak gambar bendera Indonesia itu buat keluar. Kalau bol keluar itu buat orang-orang luar selain Islam Jamaah, itu umum lah. Tapi satu lagi yang gambar pohon kurma, itu doktrin-doktrin mereka ada di situ. Memang kalau misalkan saudara atau kawan-kawan kita ingin tahu, masih ada file di saya, makalah saya yang hijau untuk intern, yang warna merah untuk luar, untuk selain Jokam. Ini bebas, maksudnya bebas dibuka di hadapan umum. Tapi kalau yang hijau dibitonakan, kalau bahasa mereka bitona, rahasia, jangan sampai bocor keluar, karena doktrin-doktrin ada di makalah saya yang warna hijau ini. Jadi kalau masalah asad kan ada 2 versi kalau bahasa mereka ini. Asad ini ada asad keras dan asad halus. Kebetulan saya ini pengajar lah, ibaratnya pengajar di kelompok. Kemarin pas mau ada kalau ini turnamen antar cabang lah, antar PC di daerah Cikarang, saya ditunjuk sebagai pelatih asad Persinas di desa. Itu kalau asad keras ini buat penjagaan sih emang bagus sih, kalau niatnya kita buat jaga diri, belajar silat, belajar asad ini, karena di situ diajarkan teknik-teknik berkelahi, maksudnya teknik bela diri seperti apa. Tapi di dalam asad keras ini ada yang nggak masuk akal, maksudnya gerakan-gerakan, apalagi gerakan yang nomor 7 kan sampai gini, sampai sampai tegang terus tonjok lagi, itu keburu dihajar lawan, ya kita udah nggak mampu melawan itu. Kalau misalkan emang yang simpel aja
apa namanya jurus-jurus atau gerak-gerakannya mungkin masih bisa ditalar sama kita gitu. Adapun yang keluaran ya Persinas Asad. Persinas Asad ini seperti ya apa namanya baju organisasi di bidang olahraga, di bidang pencak silat ya mungkin sudah pernah tahu lah dari Persinas Asad ini menampilkan bibit-bibit yang apa namanya yang bisa mengharumkan desa. Tapi ada tapi lagi, itu cuma buat berbudi luhur. Di Jokam ini kita mengajarkan ini untuk mengharumkan nama bangsa, tapi itu hanya berbudi luhur ya. Jadi nggak niat itu nggak benar-benar niat buat mengharumkan, enggak, cuma buat tampil nama saja, buat kalau bahasa mereka budi luhur biar nama kita harum gitu. Kalau asal halus diajarkannya itu apa namanya kayak ilmu-ilmu dalam itu. Kalau saya sih mungkin saya orang masih belum mengenal banget asal halus. Jadi seingat saya itu asal halus ini diajarkan tentang ilmu kekebalan. Ilmu kekebalan, sedangkan Nabi saja kalau misalkan Allah perintahkan perang bisa kebal, nggak mungkin kan pelipis kanan apa kiri Nabi tembus pedang, tembus peluru apa tembus benda tajam, sampai dicabut juga sakitan itu. Terus sahabat-sahabat Nabi nggak mungkin kalau kita punya ilmu kebal mereka pada meninggal, pada mati syahid, nggak mungkin. Makanya Allah nggak memerintahkan kita punya ilmu kebal, itu sangat musyrik istilahnya, itu ajaran yang tidak diperbolehkan punya ilmu kebal itu. Kalau bahasa bolo pendem ini ibaratnya itu buat penjagaan organisasi. Jadi sewaktu-waktu organisasi ada yang rintangin, ada yang usik, nah, yang maju di depan itu bolo pendem. Banyak kasus-kasus yang utusan-utusan bolo pendem. Saya juga termasuk pernah diutus waktu di acara di daerah Bogor. Itu tanah sengketa, tapi diakui oleh imam mereka ini tanah kita. Makanya diutus dari mana aja, dari Purwakarta, Bekasi, Cikarang, suruh utus biar banyak, biar kelihatan banyak gitu. Wah, bahwa Islam Jamaah ini kompak. Padahal itu orang-orang luar daerah gitu, yang dipanggil ikut serta. Mereka sudah diajarkan apa namanya, sudah diajarkan pencak silat atau emang bekal buat berantem ya, ibaratnya premanisme. Makanya mereka diutus buat menjaga tanah yang diklaim punya Bapak Imam. Sedangkan dari pihak lain itu tanah sengketa, bukan punya milik Bapak Imam. Cerita pribadi saya, jadi bapak saya ini emang termasuk orang-orang lama di dalam Islam Jamaah ini, di dalam Jokam ini. Sampai dia, ya qadarullah juga, mungkin ini qadar Allah, mentalak ibu saya. Emang talak kita harus sendiri. Dalil mentalak itu walaupun hanya bercanda itu udah masuk talak 1. Sedangkan bapak saya ketika bicara tentang talak itu dalam keadaan emosi meluap-luap. Di situ banyak saksinya, anak-anaknya, termasuk kakak saya yang sudah dewasa yang bisa mencerna bahwa itu memang sudah jatuh talak. Ya qadarullah, ibu dan bapak saya berpisah, padahal sudah berapa puluh tahun menikah dan dikaruniai 11 orang anak, termasuk saya anak kelima. Sampai segitunya pemahaman orang tua atau orang tua saya, pemahaman di dalam Jokam, di dalam doktrin mereka yang keluar dari Jokam itu udah dianggap murtad. Pernah bapak saya menyampaikan ke ibu saya, emang kalau kita sudah nggak seakidah ya udah mending kita putus atau lepas gitu. Sampai segitunya. Padahal saya sendiri pribadi, istri saya masih ngaji, masih ikut ngaji di Islam Jamaah. Tetap saya rambut, tetap saya bimbing, tetap saya nasihatin, walaupun dengar apa nggak dengar itu mau alam masalah dia. Tapi tetap saya bimbing, nggak boleh takfiri, nggak boleh mengkafirkan selain Jokam, selain Islam Jamaah. Itu berat. Kalau mereka atau kalau yang kita tunjuk kafir, ya kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala. Tapi yang kita tunjuk
nggak kafir bisa berbalik ke kafiran kepada itu sangat dosa, maksudnya bahaya, berbaliknya gitu. Saya keluar di tahun 2019 akhir. Untuk perlakuan sendiri, perlakuan yang tidak bagus atau persekusi, kebetulan dulu saya pengurus mereka lah istilahnya udah ngerti di dalam pengurus itu seperti apa. Jadi selepasnya saya dari kepengurusan mereka didatangi oleh wakil-wakil, kalau bahasa di luaran wakil-wakil DKM mereka, wakil-wakil pengurus mereka datang ke rumah. Alhamdulillah sampai saat ini nggak ada yang berani persekusi saya. Adapun nanti mereka berani persekusi bakal saya lawan, karena untuk apa emang saya minta makan sama pengurus-pengurus mereka sampai mereka mempersekusi saya. Apalagi istri saya masih ngaji di mereka gitu, mana mungkin dia berani mempersekusi saya. Ataupun contoh banyak di luar sana istrinya masih ngaji, suaminya sudah keluar dari Islam Jamaah, banyak yang minta diputus. Alhamdulillah untuk pribadi saya nggak ada yang berani, walaupun itu mertua saya atau kakak ipar saya yang masih kolot pemahamannya di dalam Islam Jamaah, tidak ada yang berani. Ya mungkin karena saya mau tampil, mau sharing tentang kesesatan Jamaah, Islam Jamaah, mereka pada mundur, jadi nggak pada mau dengar. Emang udah ijtihadnya tidak boleh mendengarkan orang-orang yang sudah keluar dari Islam Jamaah, murtad kalau bahasa mereka. Kalau saya rasakan setelah keluar dari Islam Jamaah, malah rezeki itu datang banyak. Contoh, dulu kita infak persenan ke mereka 10%. Sekarang kita bisa bagi-bagi saudara kita, orang tua saya, walaupun orang tua saya yang bapak masih dalam Islam Jamaah, tetap kewajiban saya patuh dan hormat kepada takdim kepada orang tua, karena takdim dan patuh kepada orang tua ini nilainya surga juga. Jadi jangan sampai kita sudah keluar malah akhlak kita nggak bagus. Kok jadi nggak bagus, nggak takdim sama orang tua, nggak hormat sama orang tua, nggak kasih sayang lagi, itu enggak. Malah saya lebih mencintai orang tua saya setelah keluar dari Islam Jamaah. Kenapa? Karena dulu uang saya atau harta saya yang tiap bulan dapat gaji, dapat salary, buat setoran, buat infak, buat isrun 10%. Itu nggak tahu penggunaan isrun atau infak itu digunakan untuk apa ya, wallahu alam. Karena mereka beranggapan kalau kita nanya ini kebanyakan nanya, jangan kebanyakan nanya, nanti kayak kaumnya Bani Israel sampai segitunya. Makanya saya nggak berani nanya, masih di dalam tempurung itu saya nggak berani nanya. Nah pas setelah keluar baru sadar, ternyata isrun atau infak yang kita wajibkan itu pertama orang tua, kedua sanak saudara kita, kakak adik, ketiga para tetangga, fakir miskin, itu ada di dalam Quran. Jadi nggak dipatok 10%, berapa aja yang kita mampu sodakohkan. Kalau dulu di Islam Jamaah dipatok, punya harta kelebihan 50 juta ke atas, ya walau ya kalau misalkan kita udah punya rumah, itu lebih pasti 50 juta, itu harus infak 10%. Makanya terlalu istilahnya terlalu menetapkan infak ini harus 10%, 7,5%, 5%, itu dari mana dalil di Al-Quran apa di Al-Hadis, boleh ditunjukkan ke saya gitu. Itu semua yang dijalankan itu yang termasuk bid'ah, karena nggak ada yang diajarin sama Nabi. Nabi juga nggak ada mengajarin ini harus kamu 10%, nggak ada. Mana bolehlah sharing, mau di Sunan Bukhari, Tirmidzi, Muslim, boleh. Kalau ada mungkin saya bakal perbandingkan dengan yang lain gitu. Alhamdulillah saya sangat bersyukur banget sama Allah Subhanahu wa taala, yang mana entah berapa lama lagi saya hidup di dunia ini, saya udah keluar dari Islam Jamaah ini, ibadah lebih mengena, lebih dirasakan lah dibandingkan masih di dalam, karena yang di dalam ini menganggap mereka sudah dijamin oleh imamnya masuk surga, jamaah surga, tidak jamaah neraka, itu jaminan imam mereka. Tapi setelah saya keluar, malah saya lebih meresapi ibadah kepada Allah. Contoh, dulu yang nggak pernah sholat subuh di masjid, sholat subuhnya kesiangan,
dengan adanya hidayah ini, hati itu merasa gusar, merasa wah gelisah kalau belum sholat di masjid itu. Apalagi kalau kita sedang perjalanan. Dulu emang sih ada rukhsah untuk sholat qadha dan qashar, ibaratnya mau di qashar mau di jamak ya. Tapi setelah hijrah malah pengennya lebih sholat asar 4 rakaat, walaupun kita perjalanan itu di mana. Intinya ibadah kepada itu lebih mempeng, lebih mengena gitu dibanding dulu kita diiming-imingi. Yang penting di Islam jamaah walaupun dia black kayak keset tetap jaminan masuk surga. Itulah iming-iming. Tapi kalau nggak ibadah, surganya siapa? Surganya mbahmu kan. Ya kalau ibadah setelah keluar ini ya alhamdulillah, mudah-mudahan amal kita yang sebelum keluar jokam atau sebelum keluar Islamnya Allah terima semuanya, jadikan pahala, ladang pahala buat kita, surga yang tinggi derajatnya. Tetap semangat untuk mencari ilmu, apalagi kita ada dalil thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya mencari ilmu wajib bagi orang-orang muslim. Ya saya muslim wajib mencari ilmu di mana saja. Sedangkan dulu ilmu di situ aja sebagai katak dalam tempurung. Serasa sudah nyundul langit, pas tempurungnya dibuka masih di dalam tempurung nih. Ibaratnya ilmu itu luas, ilmu agama Islam itu luas, enggak cuma di dalam Islam jamaah. Jadi untuk saudara saya yang masih di dalam jokam, termasuk adik-adik saya, adik-adik kandung saya yang masih dalam jokam, keluarga besar saya, kakak-kakak ipar saya, mertua saya, mudah-mudahan Allah paring hidayah. Walaupun masih dalam jokam, tetap mencari ilmu di luar itu wajib, apalagi buat menambah ibadah kita, pahala kita. Dulu yang saya tahu itu gembor-gembor awal dari pembukaan di dalam acaranya Islam Jamaah, kita harus banyak-banyak bersyukur atas perantara yang dibawa oleh Kiai Haji Al-Ubaidah Lubis. Nah, itu aja yang digembor-gemborkan tiap pengajian, tiap ada acara. Kenapa? Karena beliau yang telah memerintah agama yang hak ini sampai segitunya gitu kan. Padahal ilmu agama yang hak, ilmu yang Allah kasih, yang Rasul jalankan, itu ilmu yang hak, yang ilmu yang benar itu, bukan yang ajaran takfiri, ajaran mengkafirkan secara serampangan. Itu ajaran Nabi tidak. Nabi dengan kafir Quraisy baik, tidak istilahnya tidak mencap kafir walaupun mereka kafir. Sampai-sampai Nabi pernah bersabda, jangan kau tunjuk mereka kafir, barangkali nanti anak cucunya jadi orang yang beriman. Makanya sangat hati-hati kita sekarang setelah keluar Islam Jamaah ini memvonis orang kafir atau murtad atau misalkan ini masuk neraka karena ahli maksiat. Jangan sampai bisa terucap lagi di lisan kita, karena berbahaya. Barangkali menjelang ajal mereka taubat nasuha walaupun sebentar, mereka amalan terima, sedangkan kita ibadah yang dari kecil sampai meninggalnya ibadah terus tapi nggak terima, wallahu alam, karena Allah yang tahu amalan kita diterima apa tidak. Pesan saya untuk teman-teman atau kawan-kawan seperjuangan, bahasa kita dulu, seperjuangan, ngaji bareng, main bola bareng, persinas bareng, selama sudut bareng waktu masih muda-mudi. Tolong dibuka atau minta hidayah sama Allah di sepertiga malam ataupun di dalam sujud, di dalam doa kita minta hidayah, minta petunjuk yang benar-benar hak dari Allah, bukan dari satu pihak, bukan kita mau disetir dari atas, dari pusat. Jangan mau. Namanya kita hidup di dunia cuma sekali. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Kita sudah merasa paling benar, kita sudah merasa paling ternyata ilmu-ilmu yang kita dapat atau ajaran-ajaran kita dapat malah menyimpang. Dan terakhir untuk istri saya, mudah-mudahan Allah paring hidayah, bukakan hatinya, diademkan hatinya,
mau menerima agama yang benar-benar hak, bukan cuma gemar-gemar hak, tapi agama benar-benar murni yang Allah turunkan, diajarkan Nabi, para sahabat, salafus soleh, dan ulama-ulama yang mengikuti para tabi'in. Jadi mudah-mudahan kalau emang istri saya nonton cuplikan ini bisa membuka wawasan, tidak mau didoktrin, terus didoktrin dalam pengajian, dan mudah-mudahan bisa mengajarkan anak-anak kita, anak-anak kamu dan saya, bisa berguna bagi nusa dan bangsa, dan juga bisa menjadi penolong orang tua nanti di akhirat kelak. Dan dalam Islam jamaah juga kan diajarkan taat Rasul, taat pada suami. Yang mudah-mudahan dengan adanya saya berbicara seperti ini, saya mau mendengarkan dan taat kepada suami. Nggak mungkin suami mau membawa istrinya ke jalan yang salah, ke jalan menyimpang, nggak mau. Kalau misalkan sama-sama kita buka pikirannya, insya Allah kita satu jalan lagi. Nggak mungkin kita bakal pisah jalan itu, walaupun pengajian kita beda, tapi kalau misalkan kita sejalan, mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu di jalan yang sama, di jalan sunnah dan sunnah Rasulullah, dan bisa bersama-sama ke surganya Allah. Dan jangan lupa tanamkan tauhid, mengesahkan kepada Allah, kepada anak-anak, jangan sampai dikalahkan dengan ijtihad imam-imam abal-abal di dalam jokam. Allahu Akbar.